Hujan, musik, dan kenangan di arah yang berlawanan. Rimbunnya bukan live dengan bunganya yang merah jambu itu, tanpa cantik dihiasi kerlap-kerlip titik air di permukaan daunnya. Ia menikmati dengan penuh sendu, muram seperti warna langit di petang itu. Sementara malam segera turun dan ia masih saja di situ. Angin malam berembus agak dingin, tetapi ia belum menutupi jendela. Kalau saja mendiang istrinya masih ada, dia pun akan melakukan hal yang sama. Ya, Yasmin istrinya akan berbuat yang sama dengannya pada malam seperti itu. Berdiri di jendela, menatap keluar, memandang hujan yang jatuh, merasakan hembusan angin. Menurut Yasmin, hujan adalah berkah. Alam seakan sedang bernyanyi, dan titik-titik air yang menerpa kaca jendela seolah menciptakan lirik-lirik puisi cinta yang romantis. Bau tanah dan tembuhan sehabis hujan sangat khas dan menyamankan. Begitu katanya. Banyak lagi keunikan Yasmin yang dengan jelas masih diingatannya. Sepertinya semua itu naru terjadi kemarin. Jangan kira Yasmin hanya suka pada suasana hujan. Waktu mereka bertugas selama berapa tahun di Palembang, kadang-kadang Yasmin mengajaknya jalan-jalan agak keluar kota, tepatnya ke lokasi hutan karet. Cuma untuk menikmati cahaya surya yang menembus lewat dan tahan ratusan pohon karet yang berjajar rapi, sehingga menimbulkan permainan sinar yang indah menimpa tanah yang syarat oleh daun-daun yang gugur. Ia akan turun dari mobil, berjalan jauh ke tengah hutan karet, dan berdiri sana dan menikmati semuanya. Yasmin, ia berbisik sendu, betapa mereka selalu saling menyayangi dan akan selalu begitu. Meskipun ada saat-saat tertentu dia merasakan tidak begitu mengerti Yasmin, tapi itu bukan kehilangan. Bukankah dengan demikian mereka selalu belajar untuk memahami sepanjang kehidupan perkawinan mereka? Mungkin karena hal-hal itu pula hubungan mereka jauh dari rasa jenuh. Yang penting mereka bisa menyelaraskan diri dengan pasangan masing-masing. Maka perbedaan-perbedaan bukan mengganggu, malah lebih memperkaya hubungan mereka. Lelaki itu tersenyum untuk pertama kalinya sepanjang petang itu. Memang itulah yang dirasakan dalam hidup perkawinan dengan Yasmin, sehingga biarpun mereka tidak dikaruniakan putra, hidup mereka punya isi. Semakin lama, sepanjang 15 tahun perkawinan mereka, semakin mereka mendapat karunia. Diri mereka saling menyukai dan mencintai. Yasmin menyiapkan baik-baik sebuah lukisan sekuntum mawar merah berukuran 70 x 60 cm yang digantungnya di ruangan keluarga, tepat berhadapan dengan kursi kesayangannya, tempat ia selalu duduk membaca. Dalam gambaran itu, di tangkai mawarnya ada tulisan, "Love is enough." Aku setuju dengan ungkapan itu. Kamu yang, tanyanya Yasmin sambil menatap gambar tersebut. Ya, menurutku ungkapan itu tidak selalu benar, jawabnya si lelaki. Tidak selalu? Apa maksudmu? Cinta saat yang sakral itu butuh sikap, yang katanya. Lagi dengan tegas meskipun tetap berada lembut. Lelaki itu diam saja, dan itu tandanya. Segan merumuskan perbincangan, Yasmin pun meneruskan bacaannya. Lain kali lelaki itu mendengar istrinya berkata seolah kepada dirinya sendiri, cinta tidak berkepentingan lain selain mewujudkan maknanya. Dari penyair Libanon kesukaanmu kan? Kata lelaki itu. Yasmin tidak menjawab, cuma berjalan mendekatinya dan membelai pipinya sekilas sebelum menghilang ke dapat.
bertutur, "Yasmin, Yasmin." Kini ia pun masih bisa tersenyum, mengenang saat-saat indah itu. Malam merangkak terus, hujan tidak lagi sederas petang tadi. Angin yang singgah di tubuhnya semakin dingin. Ditutupnya kain jendela, lalu ia mengambil tempat di kursi baca, menjangkau sebuah buku yang sejak tadi tergeletak di meja di samping dan mulai membaca. Oh iya, di saat-saat begini Yasmin akan memutar piringan hitam koleksi musik klasik sayangannya. Lelaki itu menolak melakukannya sekarang, takut karena akan lebih mengiris hatinya. Ia meneruskan bacaannya. Ketukan pintu menyadarkannya, tapi ia tetap duduk. Sahabatnya masuk, mengibaskan bekas hujan di jas panjangnya, menanggalkan dan meletakkannya di sandaran kursi dekat pintu, dan langsung melintas ke ruangan tengah. Mereka bertatapan, tersenyum dalam diam, dan sebelum duduk, sahabatnya itu menuju meja di pojok. Lelaki itu tampak ingin protes, tapi ditahannya. Lalu berkumandanglah sebuah sonata karya Schubert Gretchen Am Spirit Spinrad. Greta pada roda pintal. Mereka duduk berhadapan. Dia mendengarkan dan menikmati karya yang konon karya perdana komposer itu. Ini pun salah satu kesukaan Yasmin. Mereka berdua tahu itu. Lalu lelaki itu ingat hari-hari terakhir Yasmin selalu dihiasi dengan simfoni-simfoni indah sampai saat kepergiannya dari dunia ini. Pada suatu sore yang cerah di rumah mereka, setelah para dokter tidak bisa menangani kanker lambung yang diidapnya beberapa bulan yang lalu, dia memandang ke arah sahabatnya yang kadang berkunjung, terutama setelah ia dan Yasmin menetap di ibu kota. Mereka bertiga kadang terlibat dalam percakapan akrab dan gurauan sampai larut malam, dan mereka sama-sama menikmatinya. Sejak kepergian Yasmin, sahabatnya lebih sering datang. Ia ingin melarang, tapi khawatir sahabatnya itu tersinggung. Lelaki itu sebenarnya lebih senang sendirian saja, mengatasi kepedihan dan kesepiannya. Ia ingin ruang-ruang itu cuma milik mereka berdua, ia dan Yasmin. Dan ia yakin dengan begitu akan mudahnya baginya melewati saat-saat yang menghayati itu. Lebih pedih rasanya bila sahabatnya datang dan menciptakan suasana semacam itu pada malam yang basah seperti itu. Tapi demi Tuhan, bagaimana mau melarangnya? Sampai hatikah ia? Mereka berdua dulu satu kamar di tempat kos selama bertahun-tahun masa kuliah. Sama-sama hobi motret, sama-sama naksir gadis manis di ujung jalan. Dan berbahagialah lelaki itu karena ternyata gadis itu Yasmin memilihnya.